Tourism Podcast bersama saya, Aiza Fitri, dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2022 sebagai host pada hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang ganteng dan cantik loh, dan tentu juga berprestasi dari adik kita jurusan Usaha Perjalanan Wisata Angkatan 2023 yang merupakan Duta Wisata 2024, yaitu aku Ihsan Ramadan sebagai Best Project 1 Duta Wisata Riau 2024. Halo semuanya. Aku Leonina Frentina Marpaung sebagai Duta Wisata Persahabatan 2024. Hai semuanya. Oke, nah di sini aku dan Sobat Tipot penasaran nih seputar tentang Duta Wisata. Boleh kan ya kita tanya-tanya dan obrol gini tentang Duta Wisata. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang teman-teman tahu dari Duta Wisata tentang Duta Wisata itu sendiri? Kalau dari saya sendiri dulu ya Kak. Duta Wisata ini merupakan sebuah ajang pemilihan yang memilih pemuda-pemudi terbaik di Provinsi Riau yang nantinya akan menjadi ikon dari pariwisata di Provinsi Riau. Nah, Duta Wisata Riau sendiri ini dia independen di bawah naungan Yayasan Cipuan Kreatif. Wow, seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sih motivasi si Ihsan dan Leoni untuk bergabung di Duta Wisata ini? Mungkin Leoni dulu kali ya. Boleh. Motivasi Leoni sebagai mengikuti ajang Duta Wisata ini ya, awalnya Leoni kan karena memang mahasiswi pariwisata yang memang melihat wisata di Riau ini masih belum terlalu berkembang. Jadi motivasi Leoni itu ingin mempromosikan lagi pariwisata yang ada di Riau ini, seperti pariwisata yang belum diketahui orang-orang atau yang kurang promosinya. Nah, itu tujuan Leoni mengikuti ajang ini. Oke, kalau Ihsan? Kalau dari Ihsan sendiri sih Kak, sama kayak Leoni, tentunya kan kita sebagai mahasiswa pariwisata ya. Nah, tujuannya, motivasinya Ihsan ikut Duta Wisata Riau ini lebih pengen ke ngesinkronisasi aja sih Kak, sama jurusan pendidikan formal Ihsan sama kegiatan di luar. Tentunya kan kalau cuma kita belajar di dalam kelas aja kan nggak cukup. Jadi Ihsan pengen ngelakuin sesuatu di bidang pariwisata juga tapi di luar kelas gitu, yang dampaknya bisa lebih luas ke masyarakat. Dan itu Ihsan pilihlah Duta Wisata Riau sebagai wadah Ihsan untuk berkembang itu. Oke. Nah, kalau untuk proses dan atau tahapan untuk masuk ke Duta Wisata itu apa-apa aja sih yang harus kita lalui? Oke, bakalan jawab ya. Tahapan dari Duta Wisata ini pertama kita ada wawancaranya. Kami bakalan diwawancara oleh beberapa mentor dan juri, dan disitulah proses penyaringan bibit-bibit yang memang unggul untuk menjadi Duta Wisata. Lalu keduanya ada kami SAS ceremony, waktu itu kami lakukan di Car Free Day untuk mengatakan kepada masyarakat kalau kami ini sudah menjadi finalis Duta Wisata Riau. Lalu yang ketiga kami ada prakarantina, yaitu ada 3 hari. Di situ kami ada minat bakat, di situ kami ada momen-momen bersama para teman-teman yang lain di Duta. Lalu yang terakhir, belum terakhir sih sebenarnya, ada karantina. Di situ kami ada 3 hari karantina, lalu ada grand finalnya, itu malam puncaknya. Malam puncak ya. Oke. Nah, kalau untuk visi dan misi dari Ihsan dan Leoni apa nih untuk masuk ke Duta Wisata? Jadi Ihsan jawab ya Kak. Ya. Kalau visi misi Ihsan sendiri mengikuti Duta Wisata Riau ini tentunya selaras dengan motivasi tadi ya, melihat bagaimana sektor pariwisata ini kita melihatnya sebagai suatu sektor yang benar-benar berpeluang besar lah kan di masa depan gitu tentunya. Dan kami sebagai pemuda-pemudi dari Provinsi Riau ingin mengambil andil di dalam sektor yang besar ini agar nantinya pariwisata yang ada di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia secara umumnya bisa lebih maju ke depannya melalui kegiatan-kegiatan kami ini. Oke. Kalau Leoni? Kalau Leoni ya masih selaras juga dengan yang dikatakan Ihsan dan motivasi yang Leoni katakan tadi. Seperti misalnya karena masih banyak kurangnya promosi pariwisata di Riau yang membuat masyarakat yang punya wilayah yang berpotensi untuk menjadi tempat wisata kurang berkembang. Jadi Leoni itu pengen kalau misalnya kami sebagai Duta Wisata Riau ini kan memang ikonnya pariwisata di Riau. Jadi kami mempromosikan lebih dalam lagi, lebih luas lagi
untuk diketahui semua orang. masyarakat ya, untuk lagi ya. Nah, kalau untuk menjadi duta wisata, hal apa sih yang harus dimiliki seorang duta wisata? Mungkin Isan bakal jawab ya, Kak. Nah, untuk menjadi hal-hal yang harus dimiliki seorang duta wisata itu tentunya ada beberapa hal. Nah, yang pertama tentunya wawasan, Kak. Wawasan bagaimana pengetahuan kita tentang wisata yang ada di Riau, karena kita duta wisata Riau kan, Kak. Tentang wisata yang dari Riau, apa-apa sektor-sektor yang bisa kita kembangkan. Karena kan seperti kita tahu kan, Kak, wisata kan nggak cuma air terjun, nggak cuma pemandian apa segala macam. Ada juga sektor-sektor lain seperti halnya event-event, acara-acara hiburan, lalu juga ada ekraf, ekonomi kreatif. Nah, tentunya hal-hal itu harus kita kuasain lah sebagai duta wisata Riau. Selanjutnya harus ada kemampuan public speaking di kita, Kak. Kemampuan public speaking, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda dalam mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, berkaitan dengan apa-apa saja yang harus dimiliki sebagai duta wisata Riau hal-hal itulah yang akan nantinya dijaring ketika proses awal diwawancara itu, Kak. Jadi hal-hal itulah yang akan ditanyakan nanti di situ, kira-kira gitu, Kak. Oke. Nah, untuk duta wisata ini peran dan fungsinya apa ya kira-kira? Nah, untuk ini peran dan fungsi duta wisata itu, kami kan memang ikon dari pariwisata di Riau. Jadi kami memang mempromosikan, kami mengembangkan lagi, kami memang bersosialisasi dengan tempat-tempat wisata yang ada di Riau. Seperti yang kita ketahui kan kita punya 10 kabupaten dan 2 kota. Nah, apalagi kami ini memang dari 10 kabupaten dan 2 kota ini pasti memiliki daerah-daerah yang kami bawa gitu. Jadi kami memang lebih terutama gitulah, terkhusus kepada daerah yang kami bawa itu. Bisa sih kami mempromosikan daerah lain, tapi memang karena kami membawa daerah kami, jadi kami memiliki fungsi itu kayak mempromosikan dulu yang di daerah kami, baru kami dipromosikan yang di daerah luar. Berarti setiap duta wisata itu punya peranan masing-masing dan daerah masing-masing ya? Ya mungkin ke daerah masing-masing itu karena kami domisilinya di mana gitu. Ya, makanya kami mewakilkan daerah yang kami. Oke. Lalu selain itu, apa sih tugas yang diemban sebagai duta wisata? Kalau untuk tugas ya Isan bantu jawab ya, Kak. Nah, kalau untuk tugas kan kita di Duta Wisata Riau ini sifatnya semacam organisasi ya, Kak. Jadi kita ada ketuanya, ada sekretarisnya, juga ada bidang-bidangnya. Nah, jadi untuk tugas yang diemban itu tergantung masing-masing divisinya apa. Ada misalnya divisi acara ya, benar? Ya, acara event tuh. Nah, itu nanti mereka bakal dapat bagian untuk ngepromot si duta wisatanya ini di acara-acara. Nanti mereka misalnya buka tenan atau dan lain sebagainya. Nah, dan juga kalau Kakak bisa lihat kami kan, kalau Isa sendiri base project 1, kalau lain persahabatan. Nah, di Duta Wisata Riau ini juga ada beberapa atribut yang punya tugas masing-masing, Kak. Kalau Isa sendiri kan ada base project. Nah, tentunya Isa itu tugasnya ya sesuai namanya base project, jadi Isa bakal buat project-project buat ngepromosiin wisata-wisata di Riau ini. Untuk projectnya sendiri, kalau Isa tuh ada project namanya Gerakan Meriaukan. Nah, itu juga lah program yang Mbak Isan dapat gelar ini gitu. Tapi untuk saat ini akun Instagramnya belum jalan. Tapi untuk saat ini Isan lagi jalanin kontennya itu di TikTok, lagi udah jalan gerakan Meriaukan. Jadi di situ kalau Isan sendiri mencoba untuk keliling ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, terus ngeliput atau buat konten pariwisata, sektor-sektor pariwisata yang ada di kabupaten tersebut, Kak. Untuk saat ini alhamdulillah udah jalan 3 kabupaten dan akan terus bertambah ke depannya. Wow, keren. Kalau Leoni, coachnya apa ya? Duta persahabatan. Leoni ya? itu duta persahabatan. Awalnya memang Leoni di dalam pemilihan persahabatannya ini dari teman-teman yang ikut ajang duta wisata. Mereka memilih siapa sih yang memang cocok untuk menjadi duta persahabatan dia, Pak. Melihat dari keaktifannya, melihat dari keramah tamahannya. Nah, itu yang menjadi sesuatu nilai dari juri ya untuk menjadikan Leoni sebagai duta persahabatan. Juga tugasnya bakalan kayak misalnya
Leoni bakal bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata, karena kan persahabatan ini kita harus menjalin menjalin hubungan relasi interaksi, relasi, koneksi. Dibilang humasnya nih kak. Humas duta humas wisata. ya. Oke. Nah, selain kan tadi Ihsan udah bahas nih ada strukturnya kan tadi. Pasti ada dong program-program dari duta wisata. Apa aja sih program-programnya? Kalau untuk program-program sendiri kak, Duta Wisata Riau kan tentunya sebagai wadah ya kak, wadah untuk menjaring, pertama itu menjaring bibit-bibit terbaik yang untuk dijadikan sebagai ikon pariwisata Provinsi Riau. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan amal, misalnya kalau kayak ada bencana-bencana tuh kita juga bakal gerak turun ke lapangan. Lalu selanjutnya juga kita ada gerakan-gerakan membantu UMKM kak. Jadi kalau di fase perakaran kena kemarin, kita tuh ada datang ke beberapa UMKM, beberapa ekonomi kreatif di Pekanbaru, karena kita biasa di Pekanbaru kan kak. Jadi itu masuk ke program kita ngebantu mereka gitu kak. Dan beberapa aircraft itu juga ikut jadi sponsor kita gitu kak. Ya. Gitu ya. Nah, oke. Jadi tadi udah program-programnya, terus juga tentang duta wisata. Nah, kalau untuk tantangan yang dihadapi ketika menjadi duta wisata. Dulu dia. Boleh. Tantangannya sebenarnya dari awal ikut ajang ini memang sudah banyak tantangannya ya, pasti karena berpuluh-puluh orang mengikuti ajang duta ini. Lalu untuk tantangan setelah menjadi duta wisatanya, untuk tantangannya tuh seperti lebih mempertahankan image kami sebagai duta wisata yang memang selalu mempromosikan pariwisata di Riau. Itu sih tantangan yang menurut Leoni memang agak lebih berat untuk konsistennya gitu. Tapi kami pasti bakalan berusaha untuk tetap konsisten menjadi duta wisata Riau. Oke, keren. Jadi kira-kira menurut kalian yang kalian alami sekarang, keuntungan atau benefit apa sih yang didapatkan ketika menjadi duta wisata Riau? Wah, kalau keuntungan nggak bisa terhitung sih kak. Tapi kalau beberapa keuntungannya udah tentunya yang paling berasa banget tuh relasi sih kak. Network relasi tuh benar-benar gokil kali sih. Kayak kita tuh pertama kita dikenal sama UMKM yang ada di Pekanbaru sebagai duta ini. Nah, yang nantinya berkelanjutannya banyak dari kita itu yang diambil jadi brand ambasadornya, terus kayak jadi model, terus kita juga kenal orang di dinas, dan di circle duta wisata Riau-nya itu juga banyak orang-orang yang gimana ya kak, orang-orang keren lah ibaratnya. Nah, misalnya kayak ada teman kami tuh Bang Dedi, dia penggerak wisata di Tanjung Belit kan, yang dia udah biasa ketemu sama Pak Kadi segala macam. Terus juga ada Bang yang hebat siapa? Bang Egi ya, owner UMKM batik di Pekanbaru. Tentunya yang kayak gitulah yang buat kami ngerasa beruntung bisa gabung di sini kak. Keuntungan seperti itu juga, public speaking kami juga bertambah, terus kami grooming kami juga diajarin semua, cara kami jalan segala macam itu sih kak. Oke, baiklah. Tadi kita sudah berbincang-bincang nih bersama Leoni dan Ihsan mengenai duta wisata. Nah, hal ini bisa nih jadi inspirasi teman-teman yang mungkin juga mau bergabung nih di Duta Wisata Riau. Nah, baiklah, terima kasih buat Ihsan dan Leoni yang udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya, serta membagi cerita mengenai duta wisata. Dan terima kasih juga kepada Sobat Hipot yang sudah menonton podcast kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk terus pantau akun YouTube kita di Himapar Visip Unri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Bye.